Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, saya lihat di balik masker itu ada wajah-wajah yang diberkati luar biasa. Amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari ini hari yang baik, sebab rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memperkatakan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah pedang roh dalam hidup kita. Kita mau sama-sama perkatakan Mazmur 91. Silakan multimedia. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Kita kasih kemuliaan yang lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai. Come on, jemaat GB Pondok Aren. Kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Sebab Tuhan kita sudah memberikan kemerdekaan. Amin. Tidak hanya kemerdekaan secara bangsa, tapi kemerdekaan roh. Amin. Ada amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Come on. Woo. Praise God. Sama-sama kita katakan, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Amin, amin.
tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, Engkau mulia. Sekali lagi haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Jemaat GMI Pondok Aren, mari yuk kita ulangi dari awal lagi. Imani setiap lirik yang kita nyatakan. Come on church, say it loud. Kau Yesus batu penjuru. Amin. Darimulah keselamatanku. Oh, 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 oh. Yang menang kalah kau mau. Haleluya. Woo. Penyelamat yang bangkit dan katakan haleluya. Come on, say it loud. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Juru selamat yang memberikan kemenangan. Haleluya. Dia agung, Dia perkasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Agung dan perkasa, kekal dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tubuh pertahanan, Yesus Tuhan. Sekali lagi, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Yesus Tuhan, tempat perlindungan. Tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan, come on. Raja pemenang, bersorak, bersyukur. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Sama-sama katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus, sekali lagi dengan iman katakan agung, agung dan perkasa. Yes, Lord. We say it loud. Yesus Tuhan, Yesus, tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
semua di tempat ini mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Kita mengalami kemerdekaan bangsa beberapa hari yang lalu, tapi juga mengalami kemerdekaan roh. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang dilambaikan, yang menyatakan mau bangkit untuk Tuhan. Woo! Woo! Haleluya! Come on, church! Kami mau bangkit buat Engkau, Tuhan. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktu. Apa? Yang keras dong. Mari maju sekali lagi. Ayo jemaat Tuhan yang kencang. Yeay. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Kapan? Yes. Sudah tiba-tiba. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit. Yeay. Come on. Tuhan bangkit. Nyatakan juga sampai kapan? Amin. Yeay. Siapa? Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Tetap tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Woo. Semua umat pilihan Allah. Yeay. Untuk menggenapi kapan? Amin. Siap-siap maju untuk Tuhan. Yang mau lari-lari di tempat profetik. Tuhan bangkit. Yeay. Sampai kapan? Amin. Haleluya. Katakan lebih lagi. Bukan lagi. Amin. Kemuliaan-Nya bukan lagi. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut. Semua tindakan lagi. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Tepuk tangan sama-sama. Come on. Woo. Kami percaya Tuhan, setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku hanya Engkau Yesus Tuhan. Praise Lord. Ayo kita sama-sama katakan sampai setiap lutut bertelut. Come on church. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Come on, siap-siap yang mau bangkit. 1, 2, go! Woo! Nyatakan kemuliaan-Nya Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
penuh sukacita di tempat ini. Amin. Saya percaya kalau di rumah-rumah Bapak Ibu bangun mesbah dengan anak-anak istri, Bapak Ibu dan cucu menantu, memuji Tuhan dengan on fire. Saya percaya tidak ada perkara terlalu sukar. Amin. Kita kasih sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersyafaat bersama-sama pagi hari ini. Pendoa syafaat silakan. Aba, ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami, kawanan domba-Mu di GBI Pondok Aren ini Tuhan. Terima kasih, biar kami bersama-sama masuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Mari Bapa, melalui perantara agung Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau berkenan membasuh kami setiap pribadi dengan darah anak domba Allah. Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau murnikan dan Kau tahirkan setiap kami. Pikiran kami, hati kami, perasaan kami, tubuh, jiwa dan segala keberadaan kami. Kau sucikan, Kau kuduskan dengan darah anak domba Allah. Terima kasih untuk karyanya yang sempurna. Dia yang tidak pernah mengenal dosa. Menjadi korban dari dosa itu. Untuk membebaskan kami, menyelamatkan kami. Mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Oleh kuasa darah anak domba Allah, Kau layakkan kami untuk masuk dalam hadirat. Kami bersama-sama berdoa dan sangat berterima kasih untuk bangsa ini, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami
baru saja memperingati 77 tahun kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih. Kau pelihara dengan sempurna keberadaan bangsa kami. Kau berkati dengan penuh kelimpahan. Kiranya saat ini Kau berkenan memberkati Presiden kami, jajaran menteri, pemerintahan di setiap provinsi, kabupaten, sampai kecamatan, bahkan lurah di setiap desa kami. Mari Bapa, Kau urapi mereka. Kau urapi mereka. Kau tuntun setiap langkah mereka. Kau jauhkan dari godaan-godaan korupsi, sehingga negara yang adil makmur semakin kami rasakan. Kebahagiaan merata di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo. Mari Bapak, biar kami boleh meneladani kehidupannya, kerendahan hatinya. Kau memberkati, senantiasa memberkati. Kau mengurapi dan Roh Kudus senantiasa memberikan hikmat-Mu, memberikan firman-firman-Mu, apa yang harus kami kerjakan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Terima kasih. Kau memberkati wakil gembala yang ada, biar mereka boleh meneladani keteladanan hatinya, boleh meneladani kerendahan hatinya. Biar kami senantiasa setiap kali, setiap saat selalu mengingat, tanpa Roh-Mu di dalam kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh-Mu senantiasa menuntun setiap kami. Apa yang kami ucapkan akan senantiasa menjadi berkat. Kehidupan kami menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyatakan kuasa dan keagungan nama-Mu. Terima kasih Pak, terima kasih. Berkati para wakil gembala yang masih ada. Kami berdoa untuk Karayon, Bapak Beni Gunawan, juga gembala-gembala di Rayon 1E. Dan secara khusus kami bawa gembala kami, Pak Sunardi Pak. Mari Bapak, tangan-Mu senantiasa mengurapi. Tangan-Mu senantiasa mengurapi mereka. Mengurapi gembala kami. Menuntun setiap langkah-langkah yang akan dilakukannya. Biar apapun yang dilakukannya adalah wujud penggembalaan di tempat ini. Memberikan makanan yang segar bagi domba-dombanya. Menuntun setiap langkah-langkahnya. Dan akhirnya akan membawa kami semuanya senantiasa bersatu di dalam Roh-Mu, dalam kesatuan hati, membangun apa yang ditentukannya di GBI Pondok Aren ini. Bersama-sama bersekutu dalam satu hati, dalam satu hadirat untuk memuji dan memuliakan-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu di akhir zaman ini Tuhan, terutama untuk menundukkan setiap tantangan-tantangan yang dimunculkan oleh dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu turun pada domba-domba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gembala-gembala kul di lingkungan Wisma Pondok Aren ini. Engkau senantiasa memberkati mereka. Engkau mengurapi mereka dengan urapan khusus, menuntun setiap kawanan-kawanan kecil yang dipercayakan kepada-Mu. Mari Bapa, biar melalui kehidupan kul ini, kehidupan kami semakin utuh, semakin menyatu, bersatu hati untuk bersama-sama senantiasa memuji dan memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah disampaikan melalui tangan-tangan yang luar biasa. Kau melihat tangan-tangan itu. Dan kami percaya Kau akan memberkati mereka berlipat kali ganda. Kau urapi keluarganya, Kau urapi pekerjaannya, Kau berkati setiap usahanya. Dan bagi mereka yang belum memberikan, Kau akan memberikan berkat berlipat kali ganda sehingga mereka mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini seluruhnya dalam tangan kasih-Mu, biar hanya rencana-Mu yang sempurna jadi di tempat ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur dan doa ini. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya Yesus. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Di hadapan tahta-Mu. Kami mau sujud menyembah Engkau. Yesus Kristus Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Rawas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, kami kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi kami kemuliaan-Mu. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
wajah-Mu, mari kita sembah Tuhan. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kita doa, amin. This is our prayer for our nation, Lord. Bless our country, Lord. Have mercy on our nation, Lord. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi sekali lagi, ya Allahku, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi dengan iman katakan Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi, Indonesia. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bagi kemuliaan-Mu, Indonesia. Haleluya. Haleluya. Bagimu-lah segala pujian, segala hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yes. Wow. Sekali lagi yang keras buat Tuhan Yesus. Indonesia, Pondok Aren, penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta yang ketiga. Pencurahan api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat sudah dimulai. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir? Apa yang harus kita lakukan untuk membangkitkan generasi Yeremia? Yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung? Salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Seperti yang terjadi pada waktu Pentakosta yang pertama di kamar loteng Yerusalem. Maka sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari yang ke-10, hari Raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Demikian pula pada waktu Pentakosta yang kedua yang terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. William Seymour dan teman-temannya mempersiapkan pencurahan Roh Kudus melalui doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Koran Apostolic Faith volume 1 nomor 1 tahun 1906 yang meliput tentang Azusa mengatakan bahwa cikal bakal Azusa dimulai dengan menara doa, prayer tower, dan mempelajari firman Tuhan. Haleluya! Saya baru pulang dari Amerika Serikat untuk menghadiri acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower di gedung Arani Theater. Seperti kita ketahui, APT adalah tempat berdoa atau menara doa dari Pentakosta yang ketiga untuk Amerika dan dunia. Letaknya di sebuah gedung yang paling dekat dengan tempat yang digunakan oleh William Seymour tahun 1906, di mana terjadi Pentakosta yang kedua. Jaraknya hanya sekitar 15-20 meter. Pentecost Again Celebration diadakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Sehari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, saya bersama rombongan kecil datang ke APT untuk berdoa. Ini pertama kalinya buat saya berdoa di tempat itu. Pagi harinya sebelum berangkat, Tuhan menyuruh saya untuk membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16 di APT. Sebelum membacakan ayat itu, jadi pada waktu kita baru masuk ke tempat itu, kami semua dilawat Tuhan secara luar biasa. Saya hampir tidak kuat berdiri dan berpegangan pada tembok. Saya belum pernah merasakan lawatan Tuhan seperti itu, meskipun di Yerusalem. Setelah itu, saya mulai membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Saudara, inilah Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, rumah persembahan. Saya ingat seperti ini juga yang terjadi
pada waktu pentahbisan menara doa SICC, lantai 12, di mana pada waktu itu Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapat penglihatan tentang telinga yang besar. Dan ayat yang Tuhan berikan adalah 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, Tuhan sudah berikan untuk yang lebih besar lagi, yaitu Third Pentecost, Azusa Street Prayer Tower. Suatu menara doa untuk Amerika dan dunia. Pada acara Pentecost Again Celebration, kami bertiga, yaitu saya, Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God, dan Billy Wilson sebagai Co-Chair Global dari Empower 21, sekaligus Presiden Oral Roberts University dan Pentecostal World Fellowship mengurapi EPT. Dan setelah itu, kami bertiga saling mengurapi. Tindakan profetik ini perlu dilakukan karena EPT ini harus mendapatkan satu naungan, yaitu gereja, dalam hal ini Sinode Church of God. Tetapi kalau hanya Church of God saja, ini terlalu kecil karena harus menjangkau dari denominasi yang lain. Karena itu ada Empower 21, di mana ini merupakan jaringan yang akan menyatukan seluruh denominasi yang ada. Dan itu penting kita lakukan. Dan ini sudah kita lakukan. Haleluya! Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Haleluya! Pada zaman Elia, orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun setelah Elia berdoa. Sebelum berdoa, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia. Hal yang pertama, Elia membuat mezbah yang disusun dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Sesuai dengan Yohanes 17 yang merupakan doa Tuhan Yesus. Dikatakan unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa. Hal yang kedua, Elia mempersembahkan lembu yang dipotong-potong, yang diletakkan di atas kayu bakar, di atas mezbah itu. Ini berbicara tentang mempersembahkan korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan hal yang ketiga, Elia menyuruh mengambil 4 buyung yang diisi air sampai penuh. Kemudian disiramkan ke atas korban persembahan tadi. Dan diulangi sebanyak 3 kali. Jadi artinya sebanyak 12 buyung air. Air berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Mungkin pada waktu itu air lebih mahal dari emas. Karena saat itu bangsa Israel sedang mengalami musim kering selama 3,5 tahun. Ini berarti Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya bagi kita. Itu bisa berupa uang, waktu, hobi, harga diri, pengampunan, dan lain-lain. Setelah melakukan 3 hal tadi, Elia berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel,
Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini adalah hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan membakar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Setelah seluruh rakyat melihat itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi kalau kita mau melihat api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat dicurahkan, maka kita harus berdoa seperti Elia berdoa. Di mana kita harus berdoa dengan unity. Gereja-gereja harus unity. Kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga harus mempersembahkan persembahan yang mahal kepada Tuhan. Apakah itu uang, waktu, hobi, harga diri, pengampunan, dan lain-lain. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Supaya terjadi kebangunan rohani, maka Tuhan sendiri yang pada ayat ini disebutkan sebagai malaikat perjanjian akan datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Tuhan akan menyucikan orang-orang Lewi yang dapat diartikan gereja Tuhan. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Persembahan mereka akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dulu pernah terjadi. Kalau kita ingat awal dari gereja kita GBI Gatot Subroto ini pada awal tahun 90-an. Maka pada saat itu terjadi kebangunan rohani yang dahsyat. Praise and worship di Karsa Pemuda membuat banyak orang bertobat. Mereka menjadi murid dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu, keadaan yang seperti itu mulai memudar. Hari-hari ini kita di era Pentakosta yang ketiga.
Tuhan kembali mencurahkan api yang memurnikan gerejanya. Supaya hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan mereka menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang terjadi pada waktu itu. Harap dicatat bahwa kebangunan rohani, penuaian jiwa, itu dimulai dengan pemurnian. Memang ini menyakitkan, tetapi hasilnya akan luar biasa. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang turun untuk memurnikan kita, gerejanya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Ketika Paulus dalam perjalanan ke Roma sebagai orang hukuman, kapal yang dinaikinya dihantam badai yang menyebabkan kapal itu rusak. Tetapi 276 orang penumpangnya selamat karena Paulus. Mereka semua berenang ke pantai dan ternyata itu Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah. Mereka menyalakan api besar dan mengajak semua orang ke situ karena mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya ke atas api, maka keluarlah ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh. Karena meskipun dia luput dari laut, dia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan dia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti. Mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pada Paulus. Maka sebaliknya mereka berpendapat Paulus seorang dewa. Setelah itu terjadi kebangunan rohani. Dimulai dengan ayah dari gubernur yang bernama Publius. Yang sakit demam dan disentri disembuhkan. Kemudian orang-orang sakit datang ke Paulus dari pulau itu. Dan mereka disembuhkan. Kebangunan rohani terjadi. Haleluya. Apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita melalui kisah ini? Bahwa dengan adanya api yang besar, ular keluar menampakkan diri. Ular mencoba menggigit, tetapi justru dikebaskan oleh Paulus dalam api, sehingga ularnya mati. Ular tadi mencoba menggigit Paulus, supaya Paulus mati. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru Paulus hidup dan ularnya mati. Dan orang-orang justru menganggap Paulus adalah dewa. Api yang besar ini berbicara tentang api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta yang ketiga sedang turun. Dan ini akan membuat ular atau iblis akan menampakkan diri karena tidak tahan dengan panasnya api. Artinya pekerjaannya akan ditelanjangi. Iblis masih mencoba untuk menggigit atau merusak pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak akan berhasil. Selama gereja Tuhan berkarakter seperti Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan iblis yang merusak akan dihancurkan. Haleluya. Selama ini mungkin kita bertanya-tanya. Apa sebenarnya menghambat perkembangan dari pekerjaan Tuhan?
Tetapi setelah api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta ketiga sedang turun, semuanya akan menjadi jelas. Pekerjaan iblis akan ditelanjangi dan kita akan tahu dengan jelas apa sebenarnya penyebab dari penghambat pekerjaan Tuhan selama ini. Selain hal-hal di atas, Tuhan juga mengingatkan kita untuk melakukan seperti yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap arahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Saya mau berpesan kepada saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita sampai dibelat-beliti Tuhan karena kita berlaku bengkok, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara untuk berkata bersama-sama. Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau berlaku setia. Tuhan, aku mau berlaku tidak bercela. Tuhan, aku akan berlaku suci kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus datang segera. Maranatha. Mari angkat tangan saudara. Nyanyikan bersama saya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapa, setiap hari kami akan memperkatakan ini, Abba. Kami akan berkata kepadamu, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, apakah aku berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup ini. Apakah hidupku tetap suci, kudus di hadapan-Mu.
kami semua akan berkata, ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melakukan semua ini. Berkati mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati. Hamba berdoa, pakai kami semua. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikir Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun, Engkau berkati, Engkau lindungi. Tuhan, Engkau tegur juga kami kalau salah. Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang kau lakukan saat ini, Tuhan ingatkan itu. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Apa? Lihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Layakkan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bapa, kamu berdoa buat anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu. Ada yang membutuhkan mujizat Tuhan, angkat tanganmu. Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Kau berikan kesembuhan buat kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Mujizat terjadi. Terima kesembuhan. Terima
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.